Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat perencanaan anggaran daya di Arkas tahun 2023, di mana pada tahun ini kita akan membuat perencanaan daya sedikit berbeda dengan tahun yang kemarin. Mungkin yang tahun kemarin kita menggunakan satuan 1400 per kWh per bulan. Nah, untuk kali ini kita bisa menggunakan langsung dalam 1 bulan, di mana dalam membuat perencanaan dengan satuan bulan ini kita lebih fleksibel berapa jumlah nominal yang kita ketahui dan yang kita akan anggarkan. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya hanya memberikan contoh, bisa juga nanti teman-teman ikuti untuk dibuat perencanaannya, dan juga mungkin teman-teman sudah membuat perencanaan yang lebih baik lagi. Monggo, di sini saya hanya memberikan contoh saja. Dalam daya ini, di sini sudah saya buat manualnya, di mana manual yang saya buat ini lebih umum ya. Jadi di sini hanya membuat perencanaan sedikit lebih umum daripada dengan Excel yang kemarin saya buat yang mungkin agak sedikit rumit, dan mungkin kalau berbeda perangkat akan berbeda juga dalam membuat perencanaannya. Nah, di sini sudah saya buat list perencanaan untuk daya listrik, internet, telepon, PDAM. Nah, kebetulan telepon tidak ada, namun nanti saya akan berikan contoh. Di sini yang sudah saya ketahui harga nominalnya yaitu antara Januari, Februari, Maret, dan April. Karena sekarang saya membuat perencanaannya di bulan April. Nah, kenapa kok saya membuat perencanaan di bulan April? Dikarenakan harus ada tahapan-tahapan yang harus saya selesaikan, sehingga saya mungkin agak sedikit telat ya dalam memberikan penyampaian ini. Tapi itu lebih matang lagi gitu ya dalam membuat perencanaan. Baik, di sini kalau kita lihat itu tahap 1, ini tahap 2 ya. Sebagaimana juknis yang terbaru akan diberi 2 tahapan, tahap 1 dan tahap 2. Antara lain bulan Januari sampai dengan bulan Juni, di mana tahap 1 pelaporan batas maksimalnya 31 Juli. Ya, ingat pelaporan batas pelaporannya, bukan perencanaannya, tapi batas pelaporannya. Nah, sedangkan realisasinya itu tetap antara Januari sampai Juni. Ya, mohon dimengerti di sini. Lanjut, kita akan buat perencanaannya teman-teman. Langsung di tagihan listrik 1, di sini ada 2 tagihan ya, 2 tagihan listrik, yaitu listrik 1 dan listrik 2. Kemudian internet cuma 1, kalau teman-teman ada internet 1 dan 2 silakan. Telepon tidak ada, PDAM atau air 1. Oke, lanjut, langsung kita buka saja arkasnya. Kemudian kita akan memasukkan perencanaan daya terlebih dahulu, yaitu daya listrik. Maka di sini kita tambah baru saja. Kemudian kita ketik saja pada kegiatan listrik. Kita buat pembayaran rek listrik ya. Kita pilih yang itu, kemudian kode rekeningnya kita ketik juga listrik. Kemudian kita pilih belanja tagihan listrik. Pada uraian kegiatan, kita pilih biaya tarif listrik umum, di mana batas bawah 0 dan batas atas 0. Ya. Kita pilih yang ini. Lalu kita masukkan bulan Januari. Karena ini sudah saya ketahui nominalnya ya, antara Januari sampai April, maka saya buat sendiri-sendiri. Kita masukkan angka 1. Nah, di sini akan saya jelaskan, kalau seandainya Bapak Ibu
eh, Januari ada dua internet, maaf, ada dua listrik, tagihan listrik, di mana belum diketahui nominalnya. Bapak Ibu bisa langsung saja menggunakan satuan ini dengan kapasitas volumenya 2 kalau tidak diketahui. Nah, bagaimana nanti kalau realisasinya? Yang penting realisasinya itu tidak melebihi batasnya ini. Maksudnya, seandainya Bapak Ibu tagihan listriknya itu tagihan listrik satu itu 1.542.000, tagihan listrik 2 itu 925.123. Nah, pada saat perencanaan tidak diketahui nih nominalnya karena belum bayar seandainya ini. Maka bisa Bapak Ibu gunakan seperti ini ya, dengan volume 2, maksudnya 2 titik ya. Tapi di sini karena saya mengetahui nominalnya, saya buat berbeda. Saya buat satu, volumenya 1. Ini untuk Januari listrik pertama. Nah, ini ya. Nah, lalu saya buat lagi dengan cara menyisipkan atau sisip karena dalam kegiatan yang sama. Apa nanti tidak bermasalah, tidak, karena ini kegiatannya yang sama. Kecuali kalau kegiatan berbeda, itu mungkin saja nanti ada error, tapi ini namanya sistem ya. Nah, saya yakin kalau seperti ini, sisip menggunakan sisip dengan kegiatan yang sama, maka tidak akan ada masalah. Lalu saya pilih ini lagi, kemudian saya masukkan yang bulan Februari. Saya copy dari Februari ini, saya paste, saya masukkan di harga satuan, kemudian Februari saya aktifkan, 1, ini aja. Nah, oke. Lalu saya sisip lagi untuk bulan Maret, lebih fleksibel ya, jadi nanti kita bisa menganggarkan sesuai dengan perencanaan tanpa harus menghitung ulang berapa KWH-nya. Ya, ini bulan Maret saya aktifkan 1, volumenya 1 bulan. Kemudian saya sisip lagi untuk bulan April. Saya copy. Saya masukkan. Lalu saya aktifkan April, kemudian saya pilih volumenya 1. Nah, ini 1 Januari, Februari, Maret, dan April ini karena sudah diketahui ya. Karena sudah saya ketahui nominalnya, maka saya buat ini. Biar nanti tidak ada pergeseran di bulan-bulan ini ya. Nah, kemudian ada bulan Mei di mana dari bulan Mei sampai Desember di sini ya, bulan Mei sampai Desember itu saya tidak ketahui nominalnya. Maka saya pukul rata 1.350.000. Sehingga saya buatnya seperti ini. Nah, 1.350 ini 1.350 saya pukul rata mulai dari bulan Mei sampai Desember. Mei saya aktifkan sampai dengan Desember. Nah, di sini Mei sampai Desember sudah saya aktifkan untuk biaya listrik yang pertama ya. Lalu dengan nominalnya yaitu 16.180 sekian. Apakah benar? Nah, ini ya sudah benar. Oke, selanjutnya saya akan masukkan tarif listrik yang kedua sama dengan yang pertama tadi. Dikarenakan saya Januari sampai dengan April sudah saya ketahui, maka saya buat berbeda juga Januari dan sampai dengan April ya. Kemudian Februari,
kemudian Maret, kemudian April, nah kemudian saya masukkan Mei sampai dengan Desember dengan nominal yang sama, saya pukul rata dikarenakan saya belum mengetahui nominalnya, yaitu 880 ya. Ini saya pukul rata. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara merealisasikannya. Saya aktifkan Mei sampai dengan Desember. Nah, oke. Baik, di sini akan saya sedikit jelaskan, karena nanti akan saya jelaskan lagi dan buat videonya membuat realisasinya ya, SPJ-nya bagaimana. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sebenarnya membuat langsung dalam satu SPJ atau satu BKU. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antara listrik yang satu dan listrik dua itu sebenarnya bisa Bapak Ibu langsung akumulasikan ya, yaitu yang pertama ini dijumlah dengan yang kedua. Kemudian akumulasinya berapa? Bisa Bapak Ibu langsung masukkan di biaya listrik 1 bulan ini, di bulan Januari contohnya itu sudah gabung dengan yang dua. Itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Bisa seperti itu. Nah, di sini saya hanya menjelaskan caranya bisa seperti yang barusan saya berikan ya, seperti ini, atau yang langsung akumulasi antara Januari dan Februari. Jadi lebih ringkas sebenarnya seperti itu. Tapi setiap segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu yang saya buat ini seperti ini, yaitu pada saat revisi anggaran perubahan, maksudnya pergeseran ya, pergeseran anggaran. Kalau ada sisa itu kita bisa langsung mengantisipasi dengan bahwasannya oh Januari listrik satu yang belum diketahui seperti ini, listrik satu itu sisa 250. Nah, distrik 2 itu sisa 120, contohnya seperti itu. Nah, itu kita bisa langsung mengetahui. Tapi kalau kekurangannya ya ini tadi banyak ya, banyak kita menginputkannya lebih banyak. Nah, untuk kekurangan yang kedua, keutamaannya lebih ringkas ya. Kekurangannya nanti kalau ada sisa itu kita harus menghitung ulang satu dan dua itu berapa. Tapi kalau satu itu sudah diketahui langsung karena kita habisnya berapa, anggarannya berapa, kita tahu oh ini kurangannya sekian. Tapi kalau kita akumulasikan antara satu dan dua itu menjadi satu, ketika nanti ada sisa anggarannya berapa, nah itu kan nanti akan bingung. Kita harus menghitung ulang gitu ya. Nah, itu semuanya tergantung Bapak Ibu. Ini cara memasukkan belanja tagihan listrik di Arkas. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan memasukkan tagihan internet ya, Telkom internet di Arkasnya. Ya, karena internet di sini normal antara Januari sampai Februari, yaitu tidak berubah, stagnan, tidak berubah-ubah. Hanya berubah di bulan Maret sampai Desember karena ada kenaikan anggaran, kenaikan apa saya nggak kurang tahu itu kebijakan perusahaan lebih rendah ya, lebih rendah maksudnya. Nah, di sini maka saya pukul rata ya sesuai dengan eh, pembayaran tagihan terakhir dan antara bulan Maret dan April itu sama, maka saya asumsikan bulan Mei sampai Desember insya Allah sama. Januari, Februari sedikit berbeda, sehingga bulan Maret sampai Desember saya pukul rata ya. Maka
Januari dan Februari saya samakan 347.100. Maka saya buat, nah untuk internet kita buat seperti ini Bapak Ibu. Karena ini mau diperhatikan ya, karena ini berhubungan langsung dengan rapot pendidikan terintegrasi langsung ya. Jadi ketika memasukkan, ketik saja di tagihan internet gini ya, pembayaran langganan internet, pilih yang 6712 bukan 679. Apakah berbeda Pak? Sangat berbeda. 6712 ini terintegrasi dengan benahi 1 pada rapot pendidikan. Sedangkan 679 tidak ada hubungannya dengan benahi 1 di rapot pendidikan. Coba Bapak Ibu cek, pasti akan sama pada prioritas benahi 1 ya. Nah, ini nanti akan saya bahas nanti kalau memang ada terintegrasi dengan rapot pendidikan, insya Allah saya akan buat videonya tersendiri ya. Nah, ini saya pilih pembayaran daya dan jasa dengan pembayaran langganan internet. Kemudian saya pilih ketik internet, pilih yang belanja kawat fax mail internet atau TV berlangganan. Kemudian di sini kita ketik lagi internet, kita pilih yang bisa pilih yang biaya langganan internet ini, yang mungkin Bapak Ibu di sini tidak ada nominalnya, pilih yang bulan kosong, bawah kosong, atas kosong. Nah, sedangkan saya itu pilih yang 50 Mbps karena harganya itu di bawah SSA yang ini. Saya pilih yang ada F ya. Kalau ada angka F, S atau apa, pilih yang ada angkanya, ada hurufnya ya Bapak Ibu. Kenapa ya? Lebih enak gitu aja. Intinya gitu. Oke, langsung saya pilih yang ini, kemudian saya masukkan nominal saya yaitu 347.100. Januari dan Februari sama, maka saya samakan, saya pukul rata. Nah, kemudian saya sisipkan, Mas, karena dalam kegiatan yang sama saya sisip dan saya masukkan 346.600 antara bulan Maret sampai Desember ya. Maret sampai Desember saya aktifkan. Nah, saya kasih satu semuanya. Ingat Bapak Ibu, hati-hati saat mengisi. Kenapa? Dikarenakan pada banyak kasus ya, ketika dientrikan itu nilai nolnya ini masih ada. Nah, maka akan menjadi nilai 10, bukan satu. Bukan satu seperti ini. Tapi kita harus blok dulu, kemudian kita klik satu. Ya, kita blok, kita klik satu, blok satu atau dua, terserah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ketika perencanaan di sini ternyata ada kesalahan. Ya, diteliti benar-benar apakah sudah sesuai, baru klik OK. Nah, ini sudah. Untuk internet sudah ya, daya internet sudah. Kemudian yang selanjutnya untuk saya ya, ini untuk saya dulu, yaitu tagihan telepon. Karena tagihan telepon Januari, Februari, Maret, April itu sama, maaf, maksudnya itu berbeda. Sedangkan bulan Mei itu saya pukul rata karena belum mengetahui nominalnya, nominal tagihannya ya. Nah, maka Januari sampai April saya buat sama seperti listrik tadi, yaitu berbeda-beda tiap bulannya. Kemudian bulan Mei saya pukul rata karena belum mengetahui nominal nilainya. Oke, baik. Langsung kita masuk ke biaya air PDAM. Kita tambah baru. Kita ketik saja kegiatan air. Kita pilih pembayaran langganan air. Di sini kita ketik lagi air pada uraian kegiatan kode rekening. Kita pilih belanja tagihan air. Kemudian pada uraian kegiatan pilih biaya air pemakaian di atas 20 meter kubik. Kubik atau kubik ya. Nah, yang batas bawah 0, batas atas 0. Nah, kemudian saya masukkan bulan Januari. Nah, kemudian saya klik OK. Kemudian saya sisipkan lagi untuk bulan Februari. Saya klik OK. Kemudian saya sisipkan lagi untuk bulan Maret.
terus sampai nanti kita penyisipannya selesai ya. Kemudian untuk bulan April kemudian Mei sampai dengan Desember kita pukul rata karena kita belum mengetahui nominal nilainya, yaitu 247.000. Satu. Nah, oke. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah selesai untuk daya milik saya ya maksudnya. Nah, kita coba cek untuk daya dalam 1 tahun itu 33 juta sekian. Apakah benar untuk daya ini 33 juta sekian? Nah, betul ya. 33344,222. Kita lihat 33344,222. Oke, sudah sama. Maka sudah selesai untuk milik saya. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk tagihan telepon. Seandainya tagihan telepon ini kita ada satu bulan Januari berbeda nih. Seandainya teleponnya itu 708654 gini ya. Kemudian di sini 65439. Kemudian Maret 70471. April 72365. Kemudian, nah di sini karena Mei belum mengetahui nominalnya, maka saya pukul rata nih. Di mana nominal yang kira-kira hampir mendekati, kan ini 7, 78, 654, ini 70, ini 72. Seandainya seperti itu. Maka saya buat seperti ini, Bapak. Saya asumsikan 73.500. 73.500 ini asumsi saya ya. Nah, kemudian karena saya pukul rata, di sini akan otomatis menghitung ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, maka cara memasukkannya di Arkas itu sama dengan air tadi, Januari berbeda, Februari berbeda, Maret berbeda, April berbeda, Mei dipukul rata ya, karena belum mengetahui nominalnya. Oke, saya contohkan, seandainya Januari 78654. Nah, kita tambah baru, kemudian kita masukkan kegiatannya telepon, pembayaran rek telepon, ya. Kemudian kita masukkan telepon lagi, belanja tagihan telepon, kemudian di sini kita pilih telepon kelurahan, puskesmas atau sekolah, ya. Karena nilainya itu masih di bawah 350 unit per bulan. Oke. Nah, maka saya pilih ini. Nah, seandainya Bapak Ibu itu ada di sini tidak ada nih tagihan teleponnya, yaitu tagihan telepon saya 5 juta seandainya gitu ya. Ini seandainya. Maka Bapak Ibu bukan menggunakan kelurahan, puskesmas atau sekolah, tapi gunakan yang menit. Ya. Menggunakan yang menit 187. Nah, bisa Bapak Ibu menggunakan pembulatan 100 ya. Jadi kalau 100 maka nominal harga satuannya dipilih 100 gitu. Dikalikan berapa menit gitu ya. Itu cara menghitung. Nah, saya yakin tidak ada ya di sekolahan seperti itu. Maka saya pilih yang unit per bulan. Kemudian di harga satuan saya masukkan yang nominalnya tadi. Kemudian Januari saya pilih karena ini milik Januari. Sudah diketahui nominalnya ya. Seperti itu. Kemudian klik OK saja. Nah, diare. Nah, ini. Kemudian masukkan yang Februari lagi, kemudian Maret, April, kemudian Mei dipukul rata. Sama seperti yang tadi ya. Nah, karena di sini tidak ada, saya tidak ada telepon, ya, tagihan telepon tidak ada, maka saya tidak membuat. Oke. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa Amba sampaikan untuk kita sharing belajar bersama cara membuat perencanaan daya
di aplikasi Arkas tahun 2023. Nah, semoga membantu untuk Bapak Ibu, dan kali ini saya akan memisah ya untuk menguploadan videonya. Saya akan membuat pisah-pisah bagaimana cara membuat perencanaan daya, kemudian honor, kemudian nanti mungkin belanja modal, atau daya jasa, jasa instalasi, jasa apa gitu ya. Insya Allah akan saya buat terpisah Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang ternyata ketika saya buat full itu masih bingung, dikarenakan ya kita memang kan berbeda ya dalam pemikiran, mungkin dalam bersikap, atau kita berbeda dalam membuat perencanaannya. Nah, di sini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah dalam menyebutkan suatu nama. Saya memikir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.